Saksikan dalam TA Sandiokolo setiap Senin pukul 17.30, Selasa sampai Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di TA TV. Rangkuman berita di wilayah Eks-Karisidenan Surakarta, DIY, Semarang dan sekitarnya disajikan secara jelas dalam bahasa Jawa Ngoko. Dapat Anda saksikan dalam program TA Wengi tiap Senin sampai Sabtu pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di TA TV. Kabar Bocah, sekarang kamu mundur jam tayangnya loh. Hari Minggu pukul 6 pagi. Terus nonton Kabar Bocah ya, hanya di TA TV. Amelia Sabari, luar biasa. Deg-degan sekali Ando, biasanya tidak pernah menyanyi. Malam hari ini kita harus menyanyi. Karena malam hari ini kita akan menemani pemirsa dengan suguhan yang sangat spesial. Spesial, tentu saja di Spesial Talkshow malam hari ini tentu saja kita akan melihat sebetulnya halnya tidak spesial. Karena memang ini suatu yang sangat klasik sekali di Indonesia. Ada sebuah konstruksi-konstruksi yang memang di sini perlu ada sentuhan-sentuhan yang harus spesial di sini. Ya, kalau berbicara mengenai konstruksi, biasanya apalagi kalau membahas mengenai konstruksi rumah atau bangunan, itu pasti ketika dulu saya selalu tahu ini konstruksi dari kayu. Apa yang berbeda untuk malam hari ini, Ando? Nah,
malam hari ini adalah kita melihat tentang atap baja yang benar-benar berkualitas. Atap baja? Konstruksi yang kuat, yang saja melihat semua kondisi di Indonesia sangat cocok sekali. Ya, berarti ini bisa menjadi satu bahan alternatif yang berkualitas pengganti kayu. Karena kalau kita lihat ini sudah mulai global warming, di mana kita juga harus melakukan reboisasinya juga sangat lama. Tetapi kalau untuk menebang cukup dengan 1 hari 1 hutan, mungkin separuh hutan bisa hilang semuanya ya. Dan PT BlueScope Lisak Indonesia memberikan solusinya. Untuk malam hari ini boleh tepuk tangan tentu saja. Dengan melihat bagaimana pemilihan atap baja ringan yang benar dan berkualitas saja mitra kreatif yang ada di rumah, kita mengundang Anda juga untuk bergabung bersama kami di 857555. Amelia Sabari. Dan juga Septando Isaf. Di belakang kita sudah ada tamu yang menunggu dari tadi. Selamat malam. Menemani narasumber ada kita Pak Darin, Pak Dayan, selamat malam. Bapak dan juga Pak Pejo juga selamat malam. Sugeng Dalu. Selamat datang di Solo juga Pak. Ini sebetulnya Pak Darin sempat ngobrol juga ya beberapa waktu yang lalu Pak ya. Namun mungkin ini lebih detail lagi, coba Pak Darin kita akan ungkap lebih dalam. Dan mitra kreatif yang ada di rumah, tentu saja Pak Darin Hendayun ST, beliau adalah Project Service Manager PT BlueScope Lisak Indonesia. Kemudian Pak Dayan Effendi STMBA, Business Development Manager PT BlueScope Lisak Indonesia. Yang di paling ujung dekatnya Amel, ada Bapak Gangsar Suwargo selaku perwakilan Kementerian PU. Betul, nah, sekali. ini tadi juga sempat saya ngobrol bersama teman-teman dari Dinas PU. Kemudian ini yang berkaitan dengan proyek, mereka juga sangat tertarik malam hari ini untuk bisa menyimak dan bahkan nanti akan berinteraktif langsung dengan para narasumber terkait dengan seperti apa sih kualitas yang ditawarkan untuk pengganti konstruksi kayu ini. Dan ngomong-ngomong di Solo lagi banyak nih, pasar tradisional kan sedang dipugar. Iya. Siapa tahu nih, nanti BlueScope Lisak Indonesia akan menjadi salah satu atap yang paling berkualitas untuk di Kota Solo dan juga untuk memberikan solusi kepada seluruh masyarakat yang ada di Kota Solo. Benar sekali. Dan kita mengundang Anda tidak lupa mitra TV di 857555 untuk bisa bertanya langsung tentang bagaimana konstruksi, keunggulan dan tentu saja bagaimana secara teknis. Nanti akan dijawab secara detail kurang lebih 1 jam ke depan. Mungkin dari Pak Darin, kita melihat tentang fenomena di Indonesia saat ini. Memang nampaknya pembangunan terus berjalan, banyak hal-hal yang mungkin mau tidak mau konsekuensinya memang membutuhkan sebuah equipment, sebuah alat yang tepat. Pak Darin melihat kondisi di negara kita seperti apa Pak tentang sebuah konstruksi bangunan sendiri sejauh ini? Sejauh ini Pak ya, jadi perkembangan material, building product di Indonesia ini itu mungkin dahulu ya, kita cerita dahulu itu semua serba yang konstruksi itu harus berat, besar ya, karena kita bisa mungkin melihat bahwasanya yang sesuatu yang besar, yang berat itu pasti kuat, ya seperti itu. Nah kemudian di penghujung tahun 90 ya, tepatnya di awal-awal tahun 2000 itu mungkin kita kenal dengan yang namanya produk rangka atap penjaringan gitu ya. Nah itu merupakan suatu terobosan gitu ya, produsen untuk solusi dari katakanlah material produk yang ada saat itu gitu ya. Di antaranya adalah kayu dan baja konvensional umumnya ya, seperti itu. Nah di awal tahun 2000 itu muncul suatu teknologi yaitu sistem rangka atap penjaringan yang mungkin menurut umumnya masyarakat di kita itu merupakan suatu teknologi yang baru, terobosan yang bisa dikatakan go green ya, betul. Cukup ramah dengan lingkungan seperti itu. Nah ini sangat menarik sekali pemirsa yang tentu saja di rumah dan juga Amel ini ya, melihat dari sebuah paradigma masyarakat kita yang besar pasti yang kuat, namanya seperti itu. Dan ini pun yang terus terjadi hingga saat ini dan nampaknya ini yang menjadi salah satu latar belakang di mana BlueScope Lisak Indonesia memberikan salah satu tawaran solusi yang terbaik tentu saja. Iya, tapi berbicara mengenai konstruksi baja ringan sebagai pengganti konstruksi dari kayu, kira-kira selama ini dari awal ketika produk ini dikeluarkan, bagaimana sampai sekarang respon dari masyarakat untuk penggunaannya? Mungkin ini Pak Dayan barangkali, melihat respon masyarakat Pak Dayan. Oke, kalau dari respon masyarakat sebenarnya proses untuk perubahan dari masyarakat secara konvensional dari kayu ke baja sebenarnya masih dalam tahap pembelajaran di situ. Maka oleh sebab itu maka dari kita sebagai PT BlueScope Lisak Indonesia sebagai produsen sekaligus sebagai prinsipal kita tawarkan suatu produk yang benar-benar kualitas, kita kemudian coba kasih kepada masyarakat semacam edukasi juga sih seperti apa sih untuk memilih itu
kemudian apa sih benefitnya mereka harus berubah dari kayu konvensional ataupun baja konvensional ke lightweight steel di situ. Dan sejauh ini masyarakat sudah mulai akrabkah atau masih cukup asing sebetulnya kalau Bapak melihat? Dari sisi perkembangan market sebenarnya mereka sudah mulai paham. Cuman masih ada kerancuan antara memilih bagaimana secara yang benar ataupun ya yang penting aku pakai baja ringan seperti itu. Ada perbedaan di situ. Masih ada perbedaan. Kita masih sangat-sangat mengerti bahwa oke, masyarakat kita kemudian secara luas mereka masih belajar dan mereka masih mencoba-coba di situ. Nah, sangat menarik, Amel sudah mulai tertarik. Amel sebenarnya sudah paham belum tentang sebuah baja ringan ini ya? Artinya saya masih di permukaan. Kalau saya tahu biasanya ada di rumah tetangga saya yang sudah mulai menggunakan konstruksi baja ringan untuk konstruksi rumahnya. Tetapi mungkin ini pasti ada yang namanya untuk apa ya, namanya jenis A, jenis B dan lain sebagainya. Kalau dari PU Kementerian, perwakilan dari Kementerian PU, kalau kita lihat bahwa banyak juga sarana prasarana yang kemudian mulai dibangun. Kira-kira selama ini bentuk kerjasama seperti apa? Apakah kemudian sudah banyak juga sebagai satu konsumen untuk bisa menggunakan rangka baja ringan ini untuk membangun berbagai fasilitas atau bagaimana? Ya, kalau kami dari Kementerian Pekerjaan Umum sementara ini ditugaskan hanya untuk melakukan pelatihan terutama kepada tenaga kerja konstruksi Indonesia, di mana nanti hasil akhirnya ini memiliki sertifikasi. Di mana sertifikasi itu nanti dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Dengan adanya kita kerjasama dengan PT Blue Scope Lightset Indonesia ini, responnya cukup bagus dari Kementerian PU sendiri, karena berhubungan tadi dengan global warming itu, pemotongan pohon besar-besaran itu dapat diminimalkan. Seperti itu. Ya, berarti ini ke pelatihan SDM. Berarti kalau misalkan boleh cerita sedikit nih, mengupas kalau misalkan memasang sebuah konstruksi baja ringan ini berarti tidak semua orang bisa karena memang ini cukup rawan seperti itu atau bagaimana? Ada kalian khusus? Silahkan, Bapak. Ya, memang betul ya, untuk material rangka baja ringan ini memang untuk aplikasi atau pemasangan itu memerlukan suatu keahlian tersendiri ya. Jadi karena bentuk kemudian dalam hal berat ya cukup ringan, kemudian itu ada sifat-sifat spesifik ya yang memang perlu diperhatikan dengan baik. Nah, di sana memang seorang pemasang itu memang harus diyakinkan mereka itu paham tentang sistem yang akan dipasang. Dalam hal ini tentunya Blue Scope Lightset Indonesia dalam membimbing katakanlah ya, atau mencetak seorang tim pemasang itu tentunya harus memahami beberapa aspek seperti itu ya. Di antaranya mereka harus memiliki knowledge ya, pengetahuan yang cukup, kemudian memiliki skill dalam hal praktis, dan kemudian yang terakhir adalah memiliki sikap kerja yang baik atau attitude yang cukup baik ya, seperti itu. Secara awam Pak Darin jadi melihat ketika memang tidak menggunakan konstruksi dengan baja ringan saat akhirnya dilakukan oleh kontraktor khusus, artinya oleh operator khusus di sini. Adakah perbedaan yang mungkin sangat detail ketika memang menggunakan yang bukan baja ringan dengan baja ringan? Artinya memang perlu skill seperti apakah Pak? Harus memang melakukan pelatihan khusus sekian lama atau seperti apa? Karena orang melihat setelah jadi juga sama aja, toh akhirnya seperti itu. Mungkin pemain baja ringan itu mungkin banyak namanya. Setiap pabrikan tentunya punya sistem yang mungkin meskipun sedikit mirip-mirip tapi ada spesifik yang berbeda. Dan setiap produk itu memiliki semacam alat bantu ya, software yang berbeda pula. Nah, jadi mereka harus paham bagaimana caranya katakanlah memahami apa yang akan dipasang melalui panduan gambar kerja seperti itu. Baik, artinya sudah ada sebuah gambar kerja yang membantu untuk bagian tekniknya nanti ketika membangun itu. Menarik Amel ya? Saya lebih penasaran sebenarnya produk-produk dari Blue Scope Lightset Indonesia seperti apa? Ya, yang pasti. Dan juga ini sangat penting juga ketika masyarakat ingin tahu seperti apa kualitas yang dimiliki dari produk ini. Kemudian terkait yang pasti yang paling penting ini biasanya yang sedikit saja kemudian bersaing ini juga diperhatikan terkait dengan harga. Kualitas, kemudian apakah berbanding terbalik, berbanding lurus atau bagaimana tentang harga, dan kemudian kira-kira dari Pak Dayan ya habis ini. Habis ini ya, tahan dulu ya. Betul, ditahan dulu Pak Dayan ya.
Kita akan lanjutkan perbincangan kita malam hari ini tetap di Special Talk Show. Boleh tanya untuk lebih semangat malam hari ini. Kita akan segera kembali. Solo. 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 Solo ya, Solo Pos. Solo Pos, koran Anda di Solo. Sampun. Matur nuwun. Solo. 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 Solo ya, Solo Pos. Solo Pos, koran Anda di Solo. Sampun. Matur nuwun. Roti Lingga, terkenal sejak dulu. Berbagai berita kriminal yang terjadi di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Rangkuman berita-berita kriminal di wilayah Surakarta dan sekitarnya hanya di Kecere setiap Senin, Rabu, dan Jumat jam 12 siang. Hanya di TA TV. Rangkuman berita di wilayah Eks-Karisidenan Surakarta, DIY, Semarang dan sekitarnya disajikan secara jelas dalam bahasa Jawa Ngoko. Dapat Anda saksikan dalam program TA Wengi tiap Senin sampai Sabtu pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di TA TV. Suatu program yang mengangkat potensi dan pesona daerah di wilayah Jawa Tengah. Saksikan yang ini tidak kalah penting setiap hari Selasa pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di TA TV. Mana lagi kalau bukan ini Dadet? Dipilih teman ya. Asik. Mengupas secara tuntas berita-berita terhangat yang terjadi di Surakarta dan sekitarnya secara lebih mendalam. Denyut Kota setiap minggu jam 12 siang hanya di TA TV. Kita masih kembali lagi di Special Talk Show malam hari ini dan kita melanjutkan perbincangan kita. Tentu saja Mitra TA TV kita mengundang Anda untuk bergabung bersama kami di 857555. Permasalahan di Indonesia sangatlah menarik kalau kita bahas melihat tentang sebuah konstruksi. Dilintasi lempengan-lempengan yang mungkin sangat rawan pergeseran. Tapi di sini artinya ada sebuah solusi yang terbaik ketika memang harus dibangun dengan sebuah kerangka konstruksi yang baik juga. Demikian Amelia ya? Ya, yang pasti. Tapi kalau melihat baja, sekilas baja ringan misalkan, ini keras gitu. Kalau misalkan dengan geografis Indonesia yang kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu ada gempa, kemudian kembali lagi mengguncang di beberapa daerah di Indonesia. Sebenarnya standar keamanan dan juga keamanan dari baja ringan sendiri ketika itu digunakan sebagai sebuah konstruksi itu seperti apa? Sebenarnya kalau berbicara mengenai baja ringan, terutama dari sisi rangka atap baja ringan, ada 3 faktor yang di situ berperan sangat penting. Mulai dari produk, sistemnya, kemudian instalasinya. Produk itu kita berbicara secara Laisak, kita adalah pionir di rangka atap baja ringan ataupun produk baja ringan di situ. Yang berarti kita kasih adalah kita kasih produk yang berkualitas sesuai dengan ketika kita janjikan itu ketebalan sekian, kita pasti di situ. Itu yang pertama. Yang kedua dari sistem kita menggunakan software yang untuk menghitung, yang itu bukan software untuk menghitung bangunan secara
luas, tapi memang spesifik untuk perhitungan rangka atap di situ. Ada sistem pembebanannya dan kemudian sudutnya seperti apa, itu yang benar-benar kita perhitungkan secara aman. Kemudian pembebanan dan sudut. di situ faktor-faktor dari rangka atap yang sangat berperan penting ada dari sistemnya di situ. Kemudian yang ketiga adalah dari sistem instalasinya. Seperti yang kita lakukan, kita training bekerjasama dengan Kementerian PU di situ, bahwa di situ untuk training pemasangan tidak semua orang bisa memasang. Karena memang dari ketiga key success factor itu berperan penting. Ketika kita hilangkan salah satu, resiko berada di tangan konsumen sendiri. Maka menjawab pertanyaan sebelumnya mengenai harga, apakah pantas mempertaruhkan harganya hanya untuk memilih apakah yang lebih murah ataupun produk lain. Ada harga, ada kualitas ya. Yang Anda tidak kenal seperti itu. Ya, baik. Berarti kalau untuk instalasi sendiri, berarti kalau misalkan mitra TEA TV di sini yang menyaksikan, kemudian ada yang tertarik untuk bisa menggunakan rangka baja ringan ini untuk nanti bangun konstruksi rumah, ini berarti nanti untuk instalasi, untuk nanti taruhlah SDM yang akan memasang ini dari harus resmi dari PT Lisak, tidak boleh lain ya. Dari Lisak kita menggunakan fabrikator ataupun istilahnya kalau untuk tempat lain taunya distributor ya. Dari fabrikator ketika dia menawarkan produk kepada konsumen, dia harus bisa menawarkan produknya yang secara berkualitas dari kita. Kemudian instalasinya juga, ketika instalasi berlangsung juga dia harus mempunyai tenaga pasang yang memang bersertifikat dari kita. Kemudian dari sisi kita pun sendiri kita ada untuk semacam garansi juga dari perusahaan yang kita keluarkan berdasarkan peninjauan dari produk konsultan kita. Garansi yang perlu digarisbawahi, berarti ada garansi. Instalasi kemudian dipasang oleh ahlinya dan ada garansi. Sebenarnya penekanannya di situ. Salah satu ketika produk itu terpasang dari fabrikator kita, kemudian kita lakukan garansi adalah kita melakukan pengecekan dulu secara langsung dari produk konsultan kita, terutama dari timnya Pak Darin yang melakukan seperti itu. Oke, fabrikator kita sudah melakukan itu, layak nggak sih itu seperti itu? Kita keluarin di situ. Nah, begitu. Iya, Pak Dayan, namanya kayak asik sekali ngobrolnya karena di sini sudah ada tayangan, mungkin bisa dibantu di Pak Darin buat menjelaskan ini, Pak ya. Mungkin secara detail kira-kira ini apa ini? Yang sedang dilakukan tadi siang namanya Pak ya. Jadi ini pelatihan yang dilakukan di salah satu hotel di Solo, Pak. Ini diselenggarakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, Balai Pelatihan Jakarta, Pak Pejo di sini mewakili. Di sini kebetulan saya sendiri diundang untuk sebagai instruktur ya di sana yang memberikan pemahaman pencerahan buat peserta ya tentang bagaimana caranya memahami produk rangka atap penjaringan, kemudian mengaplikasikannya dengan benar sesuai dengan standar-standar kita seperti itu. Iya. Nah, Pak Darin, kalau kita melihat secara sederhana masyarakat yang mungkin kenapa saya harus memilih dengan baja ringan? Ketika mungkin masih banyak juga masyarakat yang mencoba menggunakan kayu misalkan. Pemahaman yang paling sederhana kira-kira untuk masyarakat kita seperti apa ini, Pak? Apa alasan kita harus memilih baja ringan? Silahkan. Yang pertama mungkin material rangka atap baja ringan ini untuk saat ini ya kalau kita bandingkan dengan produk kayu itu cukup memiliki banyak sifat-sifat keunggulan ya. Yang pertama mungkin dia konsisten ya, salah satunya. Kemudian tahan korosi ya. Kemudian juga tidak dimakan oleh rayap. Ya, kemudian dia tentunya memiliki garansi ya, dari pabrikan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah baja ringan ini biasanya memang harus dipasang oleh installer yang bersertifikat. Memang seperti itu. Kompeten di bidangnya dan bersertifikat juga. Betul. Artinya memang jaminan untuk tetap keutuhan bangunan itu pun juga terjamin juga. Betul. Ya. Pak seperti itu. Pak Bejo, ini dari apa yang dilakukan tadi siang, apakah dari SDM ini pelatihan dari Kementerian PU memang sudah ada program untuk SDM-SDM yang disiapkan atau seperti apa secara teknis untuk mempersiapkan yang siap untuk dipakai untuk baja ringan ini sendiri, Pak Bejo? Ya, memang kita dari Kementerian Pekerjaan Umum sudah memprogramkan untuk pelatihan baja ringan ini dari tahun sebelumnya. Kita juga sudah bekerja sama dari PT Bluescoop. Itu sebelumnya kita laksanakan di Bandung, lalu yang terakhir kemarin sebelum di Solo kita laksanakan di Tangerang. Di mana tujuan kita ini adalah nanti menyediakan tenaga kerja atau pelaksana yang siap pakai itu di lingkungan
khusus di nasional terlebih dahulu. Karena kita tahu nanti pada sekitar tahun 2015 itu sudah masuk era pasar bebas, di mana banyak tenaga kerja asing itu masuk ke Indonesia untuk bekerja. Namun kalau kita tidak latih mereka dari sekarang, bukan tidak mungkin nanti di tahun yang sama mereka hanya jadi penonton saja. Dan kita dari Kementerian Pekerjaan Umum tidak bisa melakukan itu sendiri. Oh, artinya sudah ada program untuk nantinya melihat bagaimana kompetisi pasar bebas pun SDM juga sudah disiapkan. Apa aja seperti itu ya? Ya, kemudian saya sebenarnya dari tadi tanya tentang bajaringan. Ada terbersit di pikiran saya sebenarnya bajaringan tuh apakah kemudian ketika dikatakan bajaringan ada baja berat, kemudian apa ini peruntukannya untuk apa saja? Ini boleh dijelaskan? Monggo silakan. Dari Pak Darin mungkin, secara teknis ya. Pertanyaan awam, soalnya dari tadi saya tahu istilah bajaringan ya untuk konstruksi, tapi saya nggak tahu ini peruntukannya untuk apa saja, kemudian bahan-bahannya seperti apa mau? Kalau ditinjau dari nama, memang dari berat ya mungkin dapat istilah ringan itu dari beratnya memang kalau kita bandingkan dengan baja konvensional itu bisa sepertiganya ya. Kalau dibandingkan dengan kayu mungkin setengahnya. Setengahnya saja. Setengahnya saja. Baik. Jadi dari sana mungkin bisa itu baja ringan lebih dikenal seperti itu. Ya. Ini berarti untuk peruntukannya untuk? Nah, untuk peruntukan biasanya digunakan untuk rangka atap. Atap. Rangka atap, kemudian steel framing ya untuk konstruksi dinding, panel yang bisa knockdown dipindah ya, dicopot kemudian dipindah lagi ke suatu tempat seperti itu. Ya. Ya, jadi ingat nomaden ya. Jadi bisa dicopot. Berarti ini terkait dengan sambungan. Sambungan-sambungan dari bajaringan ini kemudian apakah juga bagaimana, saya nggak tahu nih, bisa diceritakan bagaimana nanti sambungannya ketika itu bisa dipasang, bisa dilepas dan lain sebagainya. Dan ketika itu misalkan hanya digunakan untuk konstruksi atap. Kalau misalkan saya tahu di atap saya masih konvensional, masih menggunakan kayu, kemudian ketahanan dia terhadap atap yang mungkin misalkan rumahnya besar dan atapnya bertumpuk-tumpuk dan lain sebagainya, untuk ketahanannya seperti apa? Dan untuk sambungannya sendiri seperti apa? Untuk sambungan di bajaringan itu menggunakan jenis material skru ya. Ada skru, mungkin kalau di baja berat kita kenal dengan baut atau pengelasan. Kalau di kayu mungkin kita mengenal dengan pasak atau paku, ya seperti itu. Di bajaringan skru kita mengenalnya. Oke, ya. ada 10. Jadi bisa kita gunakan dengan alat bor, kita pasang, kemudian bisa juga kita lepas. Seperti itu. Ada sudah ada konstruksinya yang memang digunakan untuk memasangkan itu. Ya. Yang menarik tadi Pak Dayan menyampaikan Lengser adalah pionir di sini. Nah, artinya memang memerlukan sebuah penjajakan pasar yang luar biasa Pak Dayan ya. Tapi sebelum dijawab kita break dulu Bapak. Kita akan lanjutkan perbincangan kita setelah yang satu ini, tetap bersama kami. Yang terkenal tetap Dika. Hah? Hai. Kremes bonding. Oi, si tenan. Kremes fettuccine. Perfecto rasanya. Enak. Wah, enaknya tinggal di-serve. Mengupas secara tuntas berita-berita terhangat yang terjadi di Surakarta dan sekitarnya secara lebih mendalam. Denyut Kota, setiap minggu jam 12 siang, hanya di TA TV. Berbagai berita kriminal yang terjadi di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Rangkuman berita-berita kriminal di wilayah Surakarta dan sekitarnya hanya di Kecere. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat jam 12 siang. Hanya di TA TV. Kirim-kirim salam atau request lagu campur sari. Saksikan Nyampur Sari
setiap Senin sampai Jumat jam 1 siang di TA TV. Dari Solo untuk Indonesia. Dari Solo untuk Indonesia. Berbagai kejadian di wilayah Jawa Tengah. Dalam TA Jateng DIY. Informasi yang terjadi di berbagai wilayah di Jawa Tengah. Dalam TA Jateng DIY setiap hari hanya di TA TV. Sahabat kabar bocah, sekarang kamu mundur jam tayangnya loh. Hari Minggu pukul 6 pagi. Terus nonton kabar bocah ya, hanya di TA TV. Menghadirkan orkes keroncong dari Solo dan sekitarnya. Suatu tabuhan ya, namun Oleh orkes keroncong Irama Sujati. Saksikan keroncong di TA TV. Dari Solo untuk Indonesia, siang edisi hari Selasa, berbagai informasi di wilayah Jawa Tengah, Yogyakarta dan sekitarnya. Ya, Mitra TA TV, pemilihan atap baja ringan yang berkualitas nampaknya menjadi topik bahasan kita malam hari ini, dan kita masih mengundang Anda. Barangkali silahkan yang ingin bergabung di 857555, masih ada kesempatan cukup lama 30 menit ke depan kurang lebih. Dan nampaknya memang di sini dari narasumber kita sudah mulai memperjelas kenapa alasan kita harus memilih baja ringan untuk konstruksi atap rumah Anda. Tadi Pak Dayan menyampaikan bahwa Lexek adalah pionir untuk atap baja ringan yang memang saat ini Anda gunakan barangkali atau yang saat ini Anda saksikan. Pak Dayan, artinya sebuah hal yang mungkin cukup bisa dikatakan tantangan tersendiri ketika sebuah pionir dan akhirnya pun berdampak mau tidak mau hukum alam atau hukum dagang, ada kompetitor ini yang akan hadir juga di sini. Apa yang untuk lebih betul-betul menguatkan bahwa Lexek adalah pionir dan pionir ini akan tetap bertahan dari sisi kualitas dan juga kesiapsiagaan dalam segala bentuk tantangan ke depannya. Silahkan. Oke, kalau dari berbicara mengenai kompetitor, mungkin banyak masyarakat yang udah tahu ya. Kompetitor untuk yang penyedia baja ringan, saya percaya di sini kita berbicara rangka atap baja ringannya sangat-sangat banyak di situ. Salah satu kenapa kita berbicara Lexek adalah pionir, kemudian kita tawarkan produk yang berkualitas, yang berarti bahwa produk itu tidak cuma produk tapi solusi yang berkualitas adalah kita pengen dekat sama customer kok di situ. Gitu. Kita punya semacam sales engineer kita yang kemudian mereka mengedukasi customer seperti apa sih untuk rangka atap yang bagus ataupun pemakaian baja ringan yang baik seperti apa. Yang kemudian channel kita juga, kita punya channel di Solo Raya ini ada CV Satria Baja Rekatama yang kemudian itu kita sudah sertifikasi dia dan standar mutu yang dia keluarkan kepada customer itu sudah sesuai dengan standar kita. Kemudian yang terbaru adalah kita semakin kita pengen dekat customer, kita buka factory baru di Semarang yang nantinya bakal mengcover seluruh area Jawa Tengah dan DIY di situ. Yang nantinya ketika sebelum ini kita hanya punya 3 pabrik di Cibitung, kemudian di Medan, kemudian di Surabaya. Karena itu tumbuh, market semakin tumbuh, kita juga harus bisa mengcover, maka kita harus nambah facility di situ. Itulah yang untuk lebih mendekatkan kepada masyarakat. Kemudian tadi disampaikan ini yang pasti dari Lexek ini kemudian produknya ini produk-produk berkualitas. Berbicara mengenai kualitas, pernah juga ada kasus di mana atap yang notabene dia konstruksinya menggunakan baja ringan tetapi runtuh sebelum kemudian dipasang. Sebenarnya kesalahan terletak di mana ketika hal itu bisa terjadi? Kemudian tadi sebelum break juga sempat saya tanyakan sebenarnya kekuatan konstruksi itu seperti apa kalau misalkan masyarakat kemudian akan beralih mulai melirik untuk bisa menggunakan baja ringan sebagai konstruksi bangunan atapnya. Kemudian terkait dengan pemasangan atap dan lain sebagainya, ada beberapa macam bahan atap yang bisa digunakan. Apakah kemudian kalau misalkan menggunakan konstruksi dari baja ringan, apakah ada atap-atap tertentu saja yang bisa digunakan ataukah semuanya? Boleh dengan yang tanah liat seperti itu. Dan juga Pak Darin, secara teknis silahkan barangkali lebih jelasnya seperti apa Pak Darin. Bahwasanya teknologi rangka atap baja ringan ini memang diperuntukkan untuk banyak jenis penutup atap.
ya. Jadi mulai dari dalam hal bahan, mungkin dari tanah liat ataupun dari beton maupun dari beton pun bisa. Bisa. Baik. Beton, kemudian dari genteng metal ya, genteng metal, kemudian dari bahan bitumen aspal pun bisa. Seperti itu. Jadi memang ya, cukup banyak. Semua bentuk atap pun sudah siap sudah siap, konstruksinya di sini. Sekali, ya. Kasus yang terjadi ketika ada bangunan yang dia menggunakan konstruksi dari baja ringan, kemudian belum sampai dipasang, runtuh. Ini sebenarnya kesalahan terletak di mana? Kira-kira kalau panjenengan yang mengawasi, kira-kira ini kesalahan di instalasi atau di bagian apa? Kalau bicara tentang kegagalan itu banyak faktor Ibu ya. Jadi kita bisa melihatnya dilihat dari material mungkin ya. Materialnya seperti apa. Di kita memang diyakinkan bahwa material itu harus standar SNE ya. Kemudian diyakinkan juga bahwasanya produsen yang memproduksi itu harus standar ISO lah ya. ISO 9001 2000. Jadi diyakinkan bahwasanya produk itu keluar dalam kualitas yang tetap konsisten seperti itu. Kemudian kedua adalah desain. Desain yang sudah katakanlah direkomendasi, disertifikasi oleh asosiasi konstruksi seperti HAKI misalkan ya, seperti itu. Nah, kemudian orang yang mendesain itu memang orang yang memang paham ya, tentunya orang yang sudah disertifikat, ya certified juga. Kemudian dia mengenal tentang software ya, cara menggunakan sehingga menghasilkan gambar kerja yang baik ya, bisa digunakan aman gitu ya. Oke, artinya dari bahan mentah sampai siap pakai harus dilakukan oleh orang-orang yang sudah tersertifikasi dan sudah kompeten di bidang. Kemudian yang terakhir ketiga adalah mengenai pemasangan. Tadi bahwasanya materialnya baik, kemudian desainnya baik, tapi kalau aplikasinya di lapangan tidak dilakukan oleh orang yang kompeten, tidak memahami tentang sistem yang dimaksud ya, sistem rangka terpajak tertentu, itu bisa berakibat fatal juga. Dan satu hal di samping itu adalah diyakinkan bahwa sistem ini bisa diawasi aplikasinya di lapangan sesuai dengan kaedah-kaedah struktur yang benar. Dan terakhir adalah struktur pendukung dari rangka atap penjaringan ini tentunya seperti halnya tumpuan, bisa beton maupun baja ataupun yang material yang lain itu harus cukup kuat dan memenuhi standar konstruksi di kita ya, di Indonesia. Dan di Blue Scope Lexan Indonesia sudah memenuhi semuanya. Betul. Tepuk tangan sekali lagi untuk Blue Scope Lexan Indonesia itu saja. Iya. Pak Pejo, ini dari pelatihan yang dilakukan tadi siang, sebetulnya apakah setiap pelatihan di sini ada kriteria seperti apa yang nanti akhirnya mendapatkan sertifikat atau mungkin untuk yang siap atau berkompeten untuk menangani itu? Apakah ada perlu uji kompeten seperti apa atau memang yang ikut pelatihan pasti dapat sertifikat dalam merangkai dari atap penjaringan tersebut? Ya, jadi kita dari panitia khususnya panitia pelatihan baja ringan ini memberikan pelatihan di mana kurang lebih waktunya itu 10 hari. Di hari pertama mungkin ada materi pembekalan Undang-Undang Jasa Konstruksi dan K3, komunikasi kerjasama tempat, lalu dilanjutkan dengan teknis. Itu sekitar sampai 4 hari, lalu di hari ke-5 dan 6 ini ada praktek, di mana ini adalah proses penentuan mereka bisa kompeten atau tidaknya. Namun tidak bisa hanya dilihat dari sisi prakteknya saja. Nanti kita dari Kementerian PU juga akan menghadirkan tim asesor seperti itu, di mana setelah mereka pelatihan mereka akan diuji oleh tim asesor, dan tim asesor lah yang berhak menentukan mereka berkompeten atau tidak di bidangnya. Seperti itu. Artinya ada rangkaian-rangkaian yang akhirnya nanti berhak untuk mendapatkan sertifikat tersebut. Iya. Kalau termasuk yang tadi siang masih rangkaian yang 10 hari tadi, hari yang keberapa tadi Pak? Ini di hari yang ke-6 Pak ya. Hari ke-6, jadi masih ada 4 hari lagi dan akhirnya nanti diuji oleh tim asesor nanti. Bisa nanti lolos sertifikasi atau tidak. Ya baik, terkait dengan tadi ada standar yang kemudian dia harus memenuhi ISO, kemudian dia juga harus memenuhi standar SNI. Sebenarnya berbicara mengenai produk dari Laisak ini standar SNI yang kemudian diperbolehkan, ini seperti apa sih kriterianya? SNI. Jadi kalau kita bicara tentang SNI, itu memang ada beberapa ketentuan-ketentuan persyaratan ya. Jadi memang Deperindak itu tidak mengeluarkan begitu saja tentang SNI. Dalam hal ini ada standar-standar tertentu seperti halnya batas lolos minimal untuk kuat tarik ya dari baja. Kuat tarik dari baja. Apa itu yang disebut dengan kuat tarik? Kuat tarik ini adalah karakteristik spesifik dari baja. Jadi kalau kita ingin mengenal tentang kekuatan baja,
satu hal itu yang harus kita ketahui adalah kuat tariknya, kuat lelehnya, seperti itu. Jadi semakin tinggi kuat leleh suatu material itu akan semakin baik tentunya ya. Dia akan lebih tahan terhadap lenturan, geseran, seperti itu. Ya, baik. Kemudian kalau misalkan ini beberapa waktu misalkan tertarik saya, tapi di lokasi saya juga banyak terjadi angin kencang, angin bahkan di beberapa tempat mungkin terjadi sempat terjadi angin puting beliung. Kemudian ini apakah nanti selama ini pernah terjadi kasus sampai produk ini ketika kena terpaan angin ini ada yang sampai runtuh atau selama ini bagaimana? Ditahan dulu. Mohon maaf, sudah ada penelpon yang bergabung. Nampaknya kita akan terima dulu sebelum dijawab Pak Darin dan juga. Halo, selamat malam. Halo. Ya, halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Suaranya agak kecil sekali, bisa agak dikeraskan, barangkali dibantu untuk yang di studio. Ya, silakan. Dengan Bapak? Maaf, kami kurang bisa mendengar suara Anda dengan jelas di studio. Bisa ditambah volume. Iya, halo. Halo, ya silakan Bapak. Monggo silakan. Ya, saya Pak Joko Yunosala. Ya, silakan Bapak. Ya, saya pengalaman di konstruksi besi dulu di Jakarta. Ya, kalau saran saya itu kualitas dari cara pemasangannya juga tukangnya harus betul-betul terampil dan teliti. Kalau tanpa ketelitian, walaupun itu baja bagus, jaringan bagus, tanpa ketelitian pemasangan ya sama aja jadi ringkih. Tapi kalau pemasangannya susunya seperti zaman Belanda dulu, itu konstruksi itu bisa kuat sama sekali. Terutama juga fondasi di bawah. Baik. Begitu saran saya dari Pak Joko Yunosala terakhir, jalan Kartini 60. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Kalau sebagus apapun sebuah kualitas yang dimiliki oleh Bajaringan, kalau dia pemasangannya tidak benar juga sama saja. Ya. Kemudian kalau misalkan pemasangan sendiri, kalau misalkan beton atau mungkin mau membuat bangunan bertingkat kan ada masanya harus berapa lama. Apakah kemudian untuk Bajaringan ini juga ada masa tertentu di mana ini siap untuk dipasang ataukah setelah rangkanya itu jadi kemudian sudah satukan dengan sambungan-sambungan langsung bisa dipasang atau ada beberapa waktu yang menguji dulu ini dan kemudian bagaimana kalau diterpa sama angin puting beliung? Silakan, Pak. Jadi memang tadi mungkin sudah saya sebutkan yang poin yang keempat mengenai struktur tumpuan dari bangunan existing yang akan kita pasang. Nah di sana katakanlah untuk struktur baja ringannya misalkan oke, materialnya sudah baik, didesain dengan menggunakan software yang sudah direkomend ya. Kemudian installernya juga sudah oke, ya terampil, certified ya seperti itu. Kemudian diyakinkan bahwasanya semua ini diyakinkan terpasang secara benar dengan diawasi ya. Kemudian apabila ada temuan katakanlah yang tidak sesuai dengan standar diluruskan, diperbaiki ya sehingga garansi bisa keluar. Nah, ada satu hal yaitu tentang tumpuan tadi. Jadi selayaknya bagi pengguna ya pengguna rangka atap Bajaringan khususnya yang existing tumpuannya itu menggunakan beton disarankan untuk menunggu sampai dengan umur beton itu cukup umur, ya. Berarti ini berkaitan juga untuk umur beton, cor-coran ini ya? Cor-corannya, jadi ketika kita menggunakan material angkut bot yang baik ya, standar gitu kan, kemudian kita lakukan penjangkaran di tumpuan, itu tidak cukup umur, itu ketika beban bekerja, khusus angin-angin yang cukup ya, itu akan bisa pecah. Berarti ini tidak ada hubungannya dengan cukup umur pemasangan rangka Bajaringan, tetapi dari tumpuan. Tumpuannya. Tergantung dari tumpuan ya, kuat tidaknya ya, baik. Ya. Baik, mungkin Bapak bisa sambil diminum dulu, silahkan Bapak malam hari ini biar lebih hangat, silahkan. Dan kita akan melanjutkan perbincangan kita setelah yang satu ini, tetap bersama kami. Girl, my body don't
kamu, dinamika otomotif. Hanya di TA TV Mantap. Perbincangan mengenai masalah sosial, politik, budaya, serta isu yang sedang berkembang di masyarakat wilayah Surakarta dan sekitarnya dengan menampilkan tokoh-tokoh dari kalangan masyarakat dan pemerintahan. Disajikan secara santai dan merakyat. Saksikan Jagongan Sargede setiap Selasa pukul 21 waktu Indonesia Barat hanya di TA TV. Menghadirkan orkes keroncong dari Solo dan sekitarnya. Suatu tabuhan ya, namun oleh orkes keroncong Irama Sejati. Saksikan keroncong di TA TV. Kirim-kirim salam atau request lagu campur sari. Saksikan Nyampur Sari setiap Senin sampai Jumat jam 1 siang di TA TV. Informasi berita dari wilayah Ekskarisidenan Surakarta, DIY, Semarang dan sekitarnya disajikan dalam bahasa Jawa Kromo. Dapat Anda saksikan dalam TA Sandiokolo setiap Senin pukul 17.30, Selasa sampai Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat hanya di TA TV. Mana lagi kalau bukan ini Dadet? Dipilih teman ya. Asik. Baik, senang sekali kita masih kembali untuk malam hari ini di Special Talk Show. Boleh saya minta tepuk tangannya buat yang hadir di studio malam hari ini? Ya, saya kembali bersama Pak Dayan. Pak Dayan, ini melihat dari setiap kota, setiap daerah biasanya memiliki semacam konsep-konsep pembangunannya. Contoh mungkin tadi sempat kita singgung juga di Solo punya semacam Solo Eco Cultural Cities. Kemudian mungkin daerah-daerah yang lain pun punya konsep pembangunan di daerahnya. Dengan menghadapi hal-hal tersebut dari produk yang ditawarkan pun apakah memang sudah akan mencoba melihat dari kebutuhan pasar di setiap daerah dengan spek yang berbeda, dengan harapan yang berbeda dari Bluescope Lessex sendiri seperti apa ini, Pak Dayan? Saya berbicara mengenai roofing system yang dari Lessex tawarkan adalah kita tawarkan secara keseluruhan sistem. Kita berbicara mulai dari rangka atapnya, yang berarti kita pakai baja ringan juga. Kemudian dari atapnya kita pakai roofingnya juga menggunakan baja ringan juga. Itu bagi saya ataupun bagi Lessex terutama pemerintah juga bahwa untuk bangunan-bangunan semacam untuk pasar, sekolahan dan sebagainya itu lebih cocok untuk dipakai. Terutama kalau untuk kita lebih aman dari sisi konstruksi, rangka kita lebih ringan loh di situ. Dengan rangka yang lebih ringan kemudian lebih tahan rayap, kemudian tahan dari api dan sebagainya. Itu secara konstruksi juga lebih aman di situ. Kemudian dari roofingnya kita punya standar roofing tersendiri juga, tidak pakai genteng metal tapi roofing kita berupa ada profil tersendiri yang di situ bagi konsumen punya keuntungan apakah bentangnya mau lebih lebar tanpa sambungan dan sebagainya. Seperti itu. Artinya memang sudah siap digunakan dimanapun ada dengan kondisi-kondisi yang di sini sudah. Semuanya yang kita tawarkan kepada konsumen adalah sebagai solusi total untuk roofing di situ, mulai dari rangkanya sampai ke penutupnya. Ada testimoni atau mungkin apresiasi dari yang pernah menggunakan Pak, akhirnya mampu untuk membuka di daerah-daerah baru, termasuk nantinya di Semarang dan di Solo juga ada perwakilan juga. Apa yang mungkin langsung Bapak terima dari masyarakat tentang produk dari Bluescope sendiri? Kalau berbicara mengenai testimoni itu sebenarnya banyak kalau dia mengatakan. Tapi kita berbicara dari situ ada standar quality yang kita tawarkan. Kita berbicara standar quality terpasang, bukan cuma produk di situ. Maka kalau untuk memang itu bukan fancy produk yang tertutup. Tapi kalau sebagai contoh kalau dari orang di bawah atap dia merasa aman kan pasti tenang tidurnya. Beda kalau sekarang kita punya atap dengan rangka atap yang berat, kemudian kita punya kontraktor yang membangun strukturnya juga kita nggak tahu seperti apa, apakah bisa tidur tenang di situ. Iya, tapi ngomong-ngomong tentang Kota Solo, di mana pemerintah ini sedang giat-giatnya merehab pasar tradisional untuk lebih
menarik perhatian masyarakat untuk bisa berkunjung ke sana. Tapi kalau Solo ini kita lihat bahwa bangunan-bangunan ke depan ini namanya juga Solo Eco Culture Cities ini tidak meninggalkan sebuah budaya di mana kalau kita lihat atapnya itu bentuknya joglo. Apakah kemudian kalau misalkan menggunakan rangka baja ringan ini akan bisa diaplikasikan ketika desainnya adalah misalkan desain-desain joglo atau tradisional seperti itu? Secara desain kita nggak masalah. Tidak masalah? Tidak masalah. Karena semuanya kita perhitungkan desain mau seperti apa, kemudian di situ juga sangat safety factornya yang kita hitung di situ. Jadi kita mengikuti konsumen seperti apa, tapi dengan standar quality dan standar safety yang kita tawarkan. Tidak kemudian, oh aku pengennya baja itu bentuknya kaku, seperti itu, nggak seperti itu. Kita juga punya banyak contoh, kalau nanti sempat buka website juga, di situ ada contoh-contoh bangunan yang bentuknya sangat-sangat klasik dari kita. Apakah itu di Indonesia ataupun dari luar negeri ya, seperti digunakan. Baik. Ini berarti tadi dikatakan instalasi termasuk dengan roofing. Jadi kalau misalkan mitra TNI di rumah kemudian tertarik untuk bisa beralih menggunakan baja ringan sebagai konstruksi atap, ini bagaimana kemudian nanti dari Laisak ini apakah kemudian ada konsultan yang datang dari awal ketika dia akan memasang sebuah struktur penyangga, Laisak sudah masukkan mungkin para ahlinya di sana, mulai dari pemasangan betonnya dan lain sebagainya, atau hanya ketika sudah jadi dan ketika diminta untuk datang memasang atap baja ringan baru datang, bagaimana? Ada dua macam seperti itu. Seperti saya utarakan tadi bahwa channel kita pun fabrikator kita sudah sangat paham dengan hal tersebut. Jadi ketika customer kita berbicara single customer seperti orang perumahan ataupun untuk produk yang dengan bentang lebar industrial ataupun government product, itu nanti kita bisa tentukan dari awal. Semisal pengen bangun rumah dengan atap beton, dan nanti kita bisa konsultasikan seperti itu. Oh ternyata nanti desain rangka atapnya harus seperti apa sih? Ataupun kita pengen bangun pasar dengan model yang seperti apa? Nah itu nantinya dari sistem perencanaan awalnya yang dari fabrikator kita semuanya sudah paham di situ. Ya, jadi nanti untuk konsultasi ini pasti juga maunya seperti apa ya? Pasti ada di situ. Biasanya dari perencanaan untuk desain pun dari awal sudah ada di situ. Untuk desain struktur yang dirancang untuk baja berat itu pasti mempunyai titik struktur yang berbeda juga. Dari awalnya sudah ada. Ya baik. Kalau misalkan untuk pasar biasanya nanti pasar kan dia akan besar bangunannya. Kemudian ini yang disarankan apakah menggunakan konstruksi baja ringan ataukah baja berat nih? Kalau misalkan untuk membangun sebuah pasar yang notabene dia bangunannya besar dan harus kokoh. Untuk bangunan yang besar bisa tetap menggunakan baja ringan, tetap bisa. Kemudian dengan menggunakan roofing kita punya berbagai macam tipe roofing di situ. Yang salah satu kelebihan roofing kita adalah kita punya panjang yang terserah kemampuan customer pengen seperti apa. Terserah gitu. Kemampuan customer. Jadi ini langsung dicetak. Sebagai contoh seperti ini. Kalau dari mbaknya pengen bikin gudang ya, dengan bentang 20 meter. Kalau roofingnya dipasang menggunakan seng biasa, pasti panjang seng berapa sih? Kita bisa roll on set, kita taruh mesin kita di situ untuk produk tertentu kita, kemudian kita pasang, langsung terpasang di situ dengan panjang tanpa ada sambungan. Seperti itu. Luar biasa sekali namanya Amelia ya. Tertarik ya nanti kalau mau membuat. Nggak usah bingung lah, artinya sudah ditangani sama yang ahlinya. Pokoknya kita tinggal pesan mau model seperti apa Pak, tinggal pasang datang, nanti konsultan sudah siap di sana. Dan tidak terasa perbincangan kita sudah hampir di penghujung acara dan nampaknya ini mungkin harapan dari Pak Bejo terlebih dahulu nih tentang atap baja ringan, harapannya buat masyarakat mungkin apa yang ingin disampaikan. Silahkan Pak Bejo. Ya, jadi kami dari Kementerian PU itu menghimbau kepada masyarakat karena sekarang bumi kita sudah mulai panas Mas ya. Jadi kita mengharapkan masyarakat bisa beralih ke produk yang sudah ada, yang sudah jelas, sudah pasti. Jadi untuk mengurangi panas bumi kita untuk tidak menebang pohon sebanyak mungkin. Baik. Pak Dayan Effendi, apa alasan saya harus menggunakan baja ringan? Mungkin sampaikan pada pemirsa yang ada di rumah agar lebih yakin nih kira-kira untuk menggunakan produk dari Blue Scoop Laisak Indonesia. Sedikit masukannya bukan menggunakan baja ringan, tapi gunakanlah produk dari Blue Scoop Laisak Indonesia. Produk seperti dari saya katakan itu value dan benefit serta safety factornya itu yang paling utama bagi customer untuk mendapatkannya di situ. Itu faktor utamanya di situ. Tidak cuma sebagai produk, tapi value-nya sama benefitnya dan safety-nya. Gitu. Dan paling dekat dari Solo mungkin perwakilan yang ada di Solo bisa didapatkan di mana? Saat ini kita punya channel, kita punya fabrikator berada di daerah Solo.
CV Sentra Baja Rekatama di situ. Terus bisa didapatkan di sana. Ya. Satria Baja Rekatama. Ini coverage area Solo dan Solo Raya seperti itu ya, baik. Baik, Pak Darin, jaminan apa yang akan dirasakan dengan menggunakan produk dari BlueScope Lexus Indonesia, khususnya di Bajaringannya? Silahkan. Ya, jaminan garansi. Jadi produk kita itu sudah pasti bisa digaransi. Iya. Jadi ciri-cirinya adalah itu kami punya produk konsultan ya, yang mengawasi semua proyek ya yang ada di Indonesia ini. Jadi diyakinkan bahwasanya produk tersebut terpasang sesuai dengan standar dan gambar kerja. Jadi ketika sesuai, garansi bisa diproses. Namun ketika tidak, itu memang harus diperbaiki. Seperti itu. Dan yang jelas kita akan selalu tenang di bawahnya dari produk-produk dari BlueScope Lexus Indonesia. Mudah sekali lagi untuk malam hari ini, luar biasa. Terima kasih Pak Darin. Terima kasih juga atas dan juga mitra yang ada di rumah. Nampaknya sudah tidak perlu berpikir bingung lagi apapun yang mungkin Anda gunakan untuk membangun atap rumah Anda. BlueScope Lexus Indonesia adalah salah satu yang memberikan tawaran produk yang paling aman, paling nyaman, dan Anda pun akan terus merasakan nyaman di bawahnya. Begitu Amel ya? Ya benar sekali, langsung saja tidak usah pakai pikir panjang karena memang ada satu hal yang perlu digarisbawahi ketika menggunakan produk-produk dari Laisak ini, bahwa ada satu penjaminan mutu, bahwa di sana akan ada garansi. Betul. Yang mungkin di tempat lain tidak berani memberikan sebuah jaminan, ada garansi di sana. Dan untuk di Solo sudah ada CV Satria Baja Rekatama nanti untuk bisa membeli dari produk BlueScope Lexus Indonesia. Demikian kebersamaan kita malam hari ini, mudah-mudahan memberikan informasi yang paling menarik untuk Anda. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Sukmando Isyaf undur diri. Saya Amelia Sabari, mewakili segenap kru yang bertugas dari Solo untuk Indonesia. TV masa kini dan tetap berbudaya. Sampai jumpa. Malam. Dari Solo untuk Indonesia.